Rahasia 1965 dan intelijen dunia membongkar logika hidden hand di balik perubahan nasib bangsa. Selama puluhan tahun, kita diajarkan bahwa peristiwa 1965 adalah konflik internal bangsa kita sendiri. Tapi mari kita pakai logika intelijen. Mungkinkah sebuah negara sebesar Indonesia dengan posisi paling strategis di bumi dibiarkan menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan kekuatan besar dunia? Di puncak Perang Dingin, Indonesia bukan sekadar titik di peta. Kita adalah hadiah terbesar di Asia Tenggara. Siapapun yang menguasai Indonesia, dia menguasai urat nadi dunia. Hari ini, kita tidak akan berdebat soal siapa yang benar atau salah secara politik. Tapi kita akan membongkar logika the hidden hand, bagaimana dokumen-dokumen intelijen asing yang kini telah terbuka menunjukkan bahwa nasib kita pernah diatur dari jarak ribuan kilometer. Mengapa dunia begitu terobsesi dengan Indonesia di tahun 60-an? Amerika Serikat punya ketakutan luar biasa yang disebut teori domino. Logikanya sederhana. Jika Indonesia jatuh ke pelukan komunisme, maka seluruh Asia Tenggara akan ikut jatuh dan jalur perdagangan dunia akan tertutup bagi Barat. Di sisi lain, Bung Karno dengan gagah mencetuskan NEVO, New Emerging Forces, sebuah poros kekuatan baru yang menantang dominasi Amerika maupun Uni Soviet. Bagi negara-negara besar, Bung Karno menjadi terlalu berbahaya karena dia terlalu vokal dan tidak bisa dikontrol. Logika intelijen mengatakan, jika seorang pemimpin tidak bisa disuap atau ditekan, maka sistem di sekelilingnya harus diguncang. Indonesia saat itu adalah papan catur, dan rakyat kita adalah bidak-bidaknya. Mari kita bicara fakta yang sudah terbuka. Dokumen yang dirilis oleh National Security Archive Amerika menunjukkan betapa aktifnya keterlibatan intelijen asing dalam mempersiapkan kondisi tahun 65. Ada sebuah dokumen terkenal berjudul Gilchrist Document yang menyebutkan tentang rencana intervensi. Logikanya begini, intelijen bekerja dengan cara menciptakan ketegangan di antara faksi-faksi kuat di dalam sebuah negara. Dalam hal ini, antara militer dan partai politik besar saat itu. Mereka memberikan dukungan logistik, daftar nama, hingga kampanye hitam untuk memastikan terjadi benturan keras. Tujuan mereka bukan untuk membantu salah satu pihak, tapi untuk memastikan siapapun yang menang adalah pihak yang bisa diajak kerjasama untuk mengamankan investasi dan sumber daya alam Indonesia di masa depan. Cara terbaik melihat siapa yang bermain di balik sebuah konflik adalah dengan melihat siapa yang paling diuntungkan setelah konflik itu usai. Pakai logika ekonomi. Hanya berselang 1 tahun setelah transisi kekuasaan yang berdarah itu, lahir Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Siapa yang pertama kali masuk? Raksasa tambang dunia. Kekayaan alam Indonesia yang selama ini dikunci rapat oleh Bung Karno, tiba-tiba terbuka lebar bagi korporasi global. Inilah alasan kenapa 1965 bukan sekadar peristiwa domestik. Ini adalah operasi restrukturisasi ekonomi berskala besar. Peristiwa berdarah di lapangan adalah asapnya, tapi api sebenarnya adalah penguasaan atas sumber daya alam kita yang luar biasa kaya. Membongkar sejarah ini bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk memberi kita logika kewaspadaan. Kita harus sadar bahwa di dunia internasional, makan siang gratis itu tidak ada. Setiap bantuan, setiap dukungan politik, selalu punya harga yang harus dibayar dengan kedaulatan. Sejarah 1965 mengajarkan kita satu hal, jangan pernah biarkan bangsa ini diadu domba oleh kepentingan yang bukan milik kita. Kekuatan kita ada pada persatuan, karena saat kita terpecah, disitulah tangan-tangan asing mulai menggerakkan bidak caturnya. Kita adalah pemilik rumah ini, jangan pernah lagi biarkan tamu mengatur di mana kita harus duduk. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita sudah benar-benar merdeka secara pikiran, atau kita masih terjebak dalam desain besar yang dibuat sejak puluhan tahun lalu?